puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat Islam yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan ilmu, pengetahuan, dan akal. Yang kami hormati Ibu Dr. Maria Ulfa, SSI, MSI, selaku dosen pengatur mata kuliah PAI serta teman-temannya dirahmati Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8B yang beranggotakan saya Sita Fatima dengan NIM K542508 Nurida Azalia Asanti dengan NIM K542507 sebagai penyamai guru, Rizky Afrizina Yanti dengan NIM K542508 sebagai pembawa ayat baca. Kultum yang kami bacakan kali ini berjudul bijak menggunakan media sosial dalam meningkatkan dakwah. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kultum kali ini. Adapun susunan acara pada kesempatan berikut kali ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Penyampaian kultum, 4. doa. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara kultum kali ini, marilah kita buka acara kultum kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menenangkan hati dan membuka pikiran dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Rizky Aprianti kepada saudaranya Falusi Silakan. Baik, pertama saya akan membacakan surah sebagai pembuka bahwa kita perlu mengisi waktu dengan hal-hal yang benar. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berjalan tidak dalam surga kecuali orang-orang yang beriman serta menasihati yang benar. Ayat kedua saya baca ayat 100 tentang melarang melakukan korupsi. Dan janganlah kamu membawa harta itu kepada dengan maksud agar kamu dapat memakan bagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ketiga, surah An-Nisa ayat 58 tentang menegakkan hukum hendaklah dengan cara yang adil.
manusia adalah Allah menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling daripadamu. Sesungguhnya Allah Maha Murah lagi Maha Melihat. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara Yesia Muslimah Melvin atas pembahasan ayat sucinya. Semoga ayat-ayat yang telah dibacakan dapat menjadi petunjuk dan penguat iman bagi kita dalam menjalankan kehidupan di era modern ini. Acara berikutnya yaitu penyampaian kultum dengan judul bijak menggunakan media sosial dalam menyebar dakwah yang akan disampaikan oleh saudari Nurida Zarina Asandi. Kepada saudari Nurida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan menuntut ilmu sampai hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang serba modern. Teknologi berkembang sangat cepat, informasi mudah didapat, dan komunikasi menjadi semakin praktis. Semua itu tentu membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemajuan tersebut, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, terutama generasi muda. Sekarang, banyak orang lebih sibuk dengan media sosial dibanding memperbaiki diri. Banyak yang mudah terpengaruh dari hidup bebas, berita bohong, budaya konsumtif, bahkan kehilangan rasa peduli terhadap sesama. Tidak sedikit juga orang yang rela melakukan segala cara demi jabatan, popularitas, atau keuntungan pribadi. Padahal Islam mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebaikan dan akhlak. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Artinya, Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia bersikap dalam kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini mengingatkan bahwa perkembangan zaman harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai waktu habis hanya untuk hal yang tidak berguna atau bahkan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan mengenai hukum, HAM, dan demokrasi, dijelaskan bahwa Islam sangat menjunjung keadilan dan tanggung jawab. Karena itu, kebebasan yang dimiliki manusia tetap harus dibatasi oleh moral dan ajaran agama. Kebebasan dimiliki manusia tetap harus dibatasi dan tanggung jawab bisa merusak diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, tantangan besar di zaman sekarang adalah maraknya perilaku tidak jujur dan korupsi. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara, tetapi juga semua bentuk penyalahgunaan amanah dan ketidakjujuran. Misalnya mencontek, manipulasi tugas, atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang adil. Sebagai mahasiswa, kejujuran harus mulai dibangun dari hal-hal kecil. Karena bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang cerdas, tetapi juga bangsa yang memiliki moral yang baik. Kemudian dalam pembahasan politik Islam, dijelaskan bahwa kepemimpinan
Islam harus dilandasi sikap amanah dan keadilan. Maka generasi muda jangan sampai apatis terhadap keadilan sosial. Mahasiswa harus mampu menjadi generasi yang kritis, peduli, dan tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. Hadirin sekalian, Islam tidak pernah menolak kemajuan zaman. Islam justru mendorong umatnya untuk berilmu, berpikir maju, dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana kemajuan itu tetap dibarengi dengan iman dan akhlak. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal positif, gunakan ilmu untuk membantu orang lain, dan jadilah pribadi yang jujur serta bertanggung jawab. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi generasi muslim yang mampu menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Nurida Zahir Santi atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga kultum yang telah kita dengarkan dapat menambah wawasan keislaman serta mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun sikap selama memandu jalannya acara. Semoga kegiatan kultum pada hari ini dapat memberikan manfaat, menambah keimanan serta menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.